Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat at-taqwa yang dirahmati Allah, memiliki tubuh yang ideal adalah hal yang diimpikan oleh semua orang, karena dengan tubuh yang ideal, kesehatan akan lebih terjaga. Selain dapat menjaga kesehatan, tubuh ideal adalah salah satu kriteria untuk menunjang kepercayaan diri dalam hal penampilan. Seseorang yang memiliki tubuh ideal akan terlihat lebih menarik dan berkarisma daripada seseorang yang memiliki tubuh terlalu gemuk atau terlalu kurus. Di zaman yang serba canggih dan serba instan ini, banyak orang mengeluhkan tubuhnya terlalu gemuk, bahkan sampai kesulitan mencari pakaian di toko atau pasar pada umumnya. Mereka harus membuat pakaian sendiri karena ukurannya terlalu besar, padahal dengan ukuran tubuh yang terlalu gemuk dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Bahkan bisa sampai menyebabkan sakit jantung dan sesak nafas. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya makanan cepat saji yang tidak sehat yang beredar di masyarakat. Salah satu contohnya adalah seperti mie instan yang pembuatannya sangat praktis dengan rasa yang enak dan porsi yang mengenyangkan. Bahkan mungkin beberapa orang lebih banyak mengkonsumsi mie instan daripada nasi, lauk, sayur dan buah-buahan sebagai makanan pokoknya. Belum lagi jajanan fast food lainnya. Terlebih jika orang tersebut malas berolahraga, maka tak heran jika banyak orang memiliki berat badan berlebih karena pola hidup yang tidak sehat dan tidak seimbang. Kondisi ini menjadikan banyak orang rela berdiet dengan berbagai cara dan berbagai harga. Namun, kerap kali mereka salah menerapkan program diet dan justru menambah permasalahan lain bagi tubuhnya. Misalnya diet yang terlalu ketat sehingga menyebabkan kurang nutrisi atau bahkan sampai anoreksia. Islam menganjurkan kesehatan dan postur ideal untuk tubuh. Namun Islam juga tidak membenarkan jika cara diet yang dilakukan terlalu berlebihan, apalagi menggunakan bahan-bahan yang haram. Untuk itu, akan dibahas dalam video berikut ini mengenai cara diet yang aman dan tepat menurut Islam. Namun sebelum kita lanjut, kami ingatkan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Yang pertama, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskanlah niat sebelum melakukan diet. Niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berdiet dan memiliki tubuh ideal akan membuat tubuh kita lebih sehat dan jauh dari berbagai macam penyakit. Selain itu, pola makan kita juga akan lebih terjaga, baik waktunya maupun kuantitas makanan yang dikonsumsinya menjadi sesuai dengan kebutuhan tubuh dan tidak berlebihan. Atau mungkin bisa juga diniatkan berdiet untuk menyenangkan hati suami, sehingga akan menjadi pahala tersendiri bagi kita para istri solehah. Yang kedua, melaksanakan puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib adalah ibadah puasa yang dilakukan saat datangnya bulan Ramadan, sedangkan puasa sunnah adalah ibadah puasa yang dilakukan di hari-hari tertentu, seperti puasa Senin dan Kamis maupun puasa Daud. Namun, jangan pernah menitik beratkan niat ibadah puasa hanya untuk menurunkan berat badan. Niatkanlah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah cara terefektif untuk mengatur pola makan dan sebagai treatment untuk mengistirahatkan organ pencernaan kita, sehingga setidaknya dengan berpuasa tumpukan lemak-lemak penyebab kelebihan berat badan dapat kita minimalisir. Tentunya, menu untuk berbuka dan sahur juga harus diperhatikan nilai gizi dan takarannya. Yang ketiga, melaksanakan salat wajib dan salat sunnah. Salat adalah cara beribadah umat muslim kepada Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah atau tata cara dalam melakukan salat dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti berdiri, rukuk, dan sujud yang memiliki khasiat tersendiri bagi kesehatan tubuh. Di antaranya adalah seperti melancarkan peredaran darah dan membuat seluruh tubuh ikut bergerak, sehingga lemak-lemak yang bertumpuk dalam tubuh akan terkikis sedikit demi sedikit dari gerakan salat yang kita lakukan. Yang keempat, makan secukupnya. Makan dengan porsi yang terlalu banyak tentu akan membuat berat badan kita menjadi tidak terkontrol. Oleh karena itu, makanlah makanan secukupnya saja. Jangan berlebihan karena Islam sendiri pun tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Bahkan dalam Islam sendiri menganjurkan untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena ketika lapar, kita akan cenderung makan dalam jumlah yang banyak. Begitupun jika makan harus menunggu sampai perut terasa kenyang terlebih dahulu sebelum berhenti. Padahal bagian perut kita tidak hanya harus menampung makanan saja, tapi harus disisakan untuk menampung air beserta udara untuk mencerna makanan dan memfungsikan organ tubuh lainnya.
Mengenai hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Kemudian, sebuah hadis mengisahkan tentang tauladan dari pola makan Rasulullah SAW. Tidaklah anak cucu Adam mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Sebenarnya beberapa suap saja sudah cukup untuk menegakkan tulang rusuknya. Kalau dia harus mengisinya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, memakan makanan halal dan sehat. Kebutuhan makan bagi tubuh kita bukan hanya terletak dari jumlah makanan yang kita lahap sehari-hari, akan tetapi juga dari nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Terlebih daripada itu, kehalalan makanan juga sangat penting, karena dari makanan yang halal, maka insya Allah tubuh akan lebih sehat dan bugar, meskipun makanan yang dikonsumsi tidak mewah dan tidak banyak jumlahnya. Dalam surat An-Nahl ayat 114, Allah berfirman tentang perintah untuk mengkonsumsi makanan halal. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Lalu yang keenam, cukupi kebutuhan minum air putih. Air putih adalah kebutuhan primer bagi tubuh, bukan teh, bukan kopi, terlebih minuman keras. Oleh karena itu, perbaikilah kebiasaan minum air putih agar tubuh lebih sehat. Karena air putih yang kita konsumsi akan sangat membantu proses pengeluaran racun dari tubuh. Yang ketujuh, tidak tidur setelah makan berat. Kebiasaan buruk yang seringkali dilakukan oleh manusia adalah tidur setelah melahap banyak makanan. Hal ini memang saling berkaitan. Saat kelaparan kita akan makan dengan jumlah yang lebih banyak karena perut menuntut diisi hingga penuh atau kenyang. Namun kemudian akibatnya adalah perut menjadi terlalu dan mata berat atau mengantuk. Lalu seterusnya adalah setan yang membujuk untuk istirahat dan tidur. Tidur setelah makan akan menyebabkan perut menjadi buncit dan tubuh menjadi lebih gendut. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai cara diet dalam Islam ala Rasulullah. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.